Om Swastiastu dan salam sejahtera. Selamat bergabung di channel saya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol loncengnya, like, subscribe, dan share. Terima kasih. Siapa yang tidak kenal dengan Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel yang kemudian dikenal dengan nama Singhasari. Berdasarkan Serat Pararaton, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini hanya sebagai gambaran simbolis tentang perbedaan status sosial si calon raja di kemudian hari. Dan bila dirunut secara silsilah, maka sebagian besar raja-raja Jawa adalah keturunannya. Sebelum kita tidak ada yang benar-benar tahu tentang asal-usul Ken Arok. Ken Arok atau sering pula ditulis dengan Ken Angro lahir pada tahun 1182 Masehi. Ken Arok dikisahkan sebagai putra Gajah Para dengan seorang wanita desa bernama Kendok. Gajah adalah jabatan setara wedana atau pembantu adipati pada era kerajaan Kadiri. Ada juga yang menyebut bahwa Ken Arok bukanlah anak dari Gajah Para, melainkan terlahir karena Kendok yang berhubungan dengan seorang Brahma. Dewa Brahma adalah lambang dari seorang yang berkuasa di wilayah tersebut pada masa itu. Sebelum keponakan saya mengetahui hal tersebut, Gajah Para marah. Kemudian dia meninggalkan Kendok. Ada juga yang menyebut bahwa Gajah Para telah meninggal dunia saat Ken Arok berada dalam kandungan. Kendok yang melahirkan putranya tanpa suami akhirnya membuang si jabang bayi. Saat itulah bayi tersebut ditemukan seorang pencuri yang bernama Lembong. Karena diasuh oleh seorang pencuri, ia pun akhirnya tumbuh menjadi seorang berandalan yang gemar mencuri dan berjudi, sehingga membuat Lembong banyak hutang. Lembong yang merasa terbebani akhirnya mengusir Ken Arok. Saat berkelana itulah ia kemudian bertemu dengan Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, Garum, Blitar, Jawa Timur. Bango Samparan kemudian mengasuhnya karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Meskipun begitu, Ken Arok tidak betah tinggal bersama keluarga Bango Samparan. Hal tersebut mengingat kelima anak Bango Samparan merasa cemburu karena Ken Arok dianggap istimewa. Ken Arok kemudian kembali mengembara dan ia bertemu dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng atau Sengreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya bahkan menjadi pasangan perampok yang paling ditakuti di seluruh Kadiri. Bahkan banyak perampok lain menyatakan bergabung dengan komplotan Ken Arok. Coba lihat telapak tanganmu, anakku. Pada akhirnya Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama
Loh Gawe. Loh Gawe datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin bila Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Selanjutnya, atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat terima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah seorang aku atau setara camat yang menjadi salah satu daerah bawahan Kerajaan Kariri. Atas jabatan barunya itu, kemudian ia bertemu dengan Ken Dedes untuk pertama kalinya dan langsung terpesona akan kecantikannya. Ken Arok pun bertekad merebut Ken Dedes dari tangan aku Tunggul Ametung. Dari situlah perjalanan menuju singgasana dimulai. Pesona Ken Dedes seakan menyihir dan mengganggu seantero Tumapel kala itu. Namun, Ken Arok diceritakan tidak hanya tertarik dengan kecantikan Ken Dedes. Ada suatu rahasia penting terkait siapa sebenarnya Ken Dedes yang semakin membuat Ken Arok bertekad memilikinya. Ken Dedes adalah perempuan paling cantik pada zamannya. Dalam kitab Raja-Raja, para Raton juga mengabarkan Ken Dedes sangat masyhur di kawasan timur Gunung Kawi hingga Tumapel. Kecantikannya diibaratkan mampu mengalahkan keindahan Sang Hyang Sasadara, rembulan. Dalam arca perwujudannya, Ken Dedes dirupakan sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan tertinggi, yaitu Prajna Paramita. Secara harfiah, Prajna Paramita ialah kesempurnaan dan kebijaksanaan. Sehingga Ken Dedes bukanlah wanita yang hanya cantik secara ragawi, namun juga pandai secara keilmuan dan juga elok kepribadiannya. Oleh karena itu, cukup beralasan jika Ken Dedes mendapat sebutan Sri Nareswari, wanita utama. Hal ini dapat dipahami karena Ken Dedes merupakan putri seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen bernama Empu Parwa. Di suatu hari, aku Tumapel Tunggul Ametung yang sudah tersiar kabar akan pesona Ken Dedes berniat menemui gadis cantik tersebut di rumahnya. Sang aku pun akhirnya jatuh hati dan berniat mempersunting Ken Dedes. Dikarenakan ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung agar bersabar menunggu kedatangan Empu Parwa. Namun, Tunggul Ametung tidak kuasa untuk menahan dirinya. Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dijadikan sebagai permaisuri. Ken Arok yang pada saat itu sebagai prajurit penjaga Taman Sari Baboji di Tumapel tidak hanya terkagum-kagum akan kesempurnaan Ken Dedes. Rasa penasaran dan hasrat kekuasaan turut
serta berkecamuk dalam dada dan pikirannya. Hal tersebut karena terjadi peristiwa tersingkapnya belahan kain yang dipakai Kenedes di waktu sang permaisuri turun dari pedati yang ditumpanginya. Saat itulah terlihat di mata Ken Arok rahsa atau organ rahasia Kenedes yang putiar hamurup atau memancarkan cahaya. Ken Arok pun menceritakan suatu keanehan tersebut kepada Brahmana Lohgawe. Lohgawe meramalkan bila mana terdapat seorang wanita dengan ciri-ciri tersebut, maka dia akan menjadi ibu dari raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin bertekad untuk merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung. Ken Arok yang diliputi hasrat yang meluap-luap, kemudian menyusun siasat guna menyingkirkan Tunggul Ametung. Ken Arok selanjutnya mencari senjata ampuh untuk menundukkan sang Aku Tumapel yang terkenal akan kesaktiannya. Akhirnya, sang ayah angkat Bangus Samparan mempertemukan dia dengan Empu Gandring yang tinggal di daerah Lulumbang atau Lumbangan sebelah utara Kecamatan Plingi, Kabupaten Blitar. Seorang empu sebenarnya bukan hanya sebagai pembuat keris semata. Sejatinya, seorang empu ialah orang yang memiliki kekuasaan besar, pemilik atas banyak tanah dan harta, serta sebagai seorang yang sangat terpelajar. Lewat tangan Empu Gandring tersebut, terciptalah mahakarya keris pusaka sakti yang memuat kutukan mematikan dan mengakibatkan pertumpahan darah dalam perebutan singgasana kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Empu Gandring memang menyanggupi permintaan Ken Arok untuk dibuatkan sebilah keris yang sangat ampuh. Namun, mahakarya tersebut tentunya tidak bisa dibuat dengan gerusa-gerusu atau ala kadarnya. Diperlukan proses yang demikian panjang agar sebilah keris tersebut dapat ditempa hingga menjadi karya agung Empu Gandring. Lalu bagaimanakah dengan Ken Arok yang ingin secepatnya memiliki dan merebut Ken Dedes dan singgasananya? Empu Gandring mengatakan bahwa untuk membuat pusaka sakti seperti yang diinginkan Ken Arok setidaknya memerlukan waktu selama 1 tahun. Akan tetapi Ken Arok tidak bisa bersabar dengan waktu selama itu dan meminta 5 bulan untuk diselesaikan. Hingga 5 bulan kemudian, ia datang mengambil pesanan miliknya dan mendapati keris pusaka itu belum sempurna dikerjakan oleh Empu Gandring karena belum ada sarung atau warangkanya. Ken Arok pun tetap ngotot membawa keris tersebut meskipun tidak diizinkan oleh pembuatnya. Akhirnya Ken Arok pun terpaksa merebut keris tersebut dari tangan Empu Gandring
dan menusukkan ke dalam dada sang empu. Sebelum meninggal, Empu Gandring berucap sumpah seraya mengutuk bahwa keris buatannya itu nantinya akan membunuh sang pendiri Singasari beserta 7 turunannya. Ken Arok selanjutnya kembali ke Tumapel dan mengatur siasat guna merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Mula-mula ia meminjamkan keris pusakanya pada Kebo Ijo, rekan sesama punggawa di Tumapel. Berdasarkan sejarah, Kebo Ijo adalah punggawa Tumapel yang sangat hebat. Namun, Kebo Ijo juga terkenal suka memamerkan kehebatannya kepada prajurit dan rakyat Singosari. Dari sifat Kebo Ijo yang suka menyombongkan diri tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dengan bangganya memamerkan keris pinjamannya itu sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui, hingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah miliknya. Pada suatu malam, Ken Arok mengambil diam-diam keris pusaka tersebut di saat Kebo Ijo tengah mabuk dan terlelap. Ia kemudian menyusup ke kamar tidur sang aku dan menusukkan keris tersebut di dada Tunggul Ametung. Ken Dedes memang menjadi saksi pembunuhan atas suaminya. Namun, ia menyimpan rahasia tersebut karena terlanjur jatuh hati pada Ken Arok. Dan lagi pula, ia dinikahi Tunggul Ametung karena keterpaksaan. Sampai akhirnya dia dengan berat hati menceritakan kepada anaknya dari suami Tunggul Ametung, yaitu Anusapati, yang membuat terus bergulirnya tuah kutukan dari Empu Gandring. Di pagi harinya, rakyat Tumapel geger karena Tunggul Ametung tewas dengan keris Empu Gandring yang masih menancap di dadanya. Tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian, Ken Arok menanyakan siapa pemilik keris tersebut, dan semua pun menjawab bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo. Kebo Ijo sendiri akhirnya dihukum mati karena dituduh membunuh sang aku Tumapel. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya sebagai penguasa baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes, meski saat itu ia mengandung anak dari Tunggul Ametung. Setelah menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya menjadi aku Tumapel yang baru, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kadiri atau Panjalu yang dipimpin oleh Sri Kertajaya atau Prabu Gandang Gendis. Di kerajaan Kadiri sendiri pada saat itu sedang terjadi ontran-ontran perseteruan antara Prabu Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kerajaan Panjalu diperintah oleh Sri Kertajaya, sang raja terakhir pada tahun 1194 sampai
1222 Masehi. Nama Kertajaya terdapat dalam Kakawin Negara Kertagama 1365 Masehi, berisi kitab sastra yang dikarang ratusan tahun setelah zaman Kerajaan Kadiri oleh Empu Prapanca, seorang tokoh agama di Istana Majapahit. Sedangkan dalam kitab Pararaton, Kertajaya disebut dengan Prabu Dandang Gendis. Kerajaan ini beribu kota di Daha atau Dahanapura yang terletak di tepi Sungai Berantas dengan wilayah kekuasaan meliputi Madiun dan daerah bagian barat Kerajaan Bedang Kamulan. Pada masa pemerintahannya, Prabu Dandang Gendis menyatakan dirinya sebagai dewa dan ingin disembah oleh pengikutnya. Aksi sang Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan itu kemudian ditentang oleh kaum Brahmana, pendeta Hindu-Buddha, Siwa Sogata. Para Brahmana pun dengan tegas menolak ketuhanan Kertajaya. Penolakan terhadap pengakuan Raja Kertajaya ternyata berakibat buruk pada kaum Brahmana, di mana mereka disiksa dengan kejam. Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman, sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai meninggal dunia. Pada waktu itu, Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Mendapati kelakuan raja yang sudah keluar batas kewajaran, para Brahmana kemudian memilih menyingkir dari kota Daha sambil menyatakan kesesatan Prabu Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Berbarengan dengan itu, di Tumapel tersiar kabar bahwa Tunggul Ametung, seorang aku Tumapel bawahan kerajaan Kadiri yang setia terhadap Raja Kertajaya, dibunuh oleh prajuritnya bernama Ken Arok dan mengaku sebagai titisan Dewa Siwa. Mendapati hal tersebut, kaum Brahmana yang sebelumnya terpencar-pencar menghindari kejaran kerajaan Kediri berbondong-bondong meminta perlindungan kepada sang penguasa baru Tumapel tersebut. Ken Arok yang piawai memanfaatkan situasi, lalu mencari simpati kaum Brahmana, serta berjanji akan melakukan perlawanan terhadap Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai dewa. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari para Brahmana, Ken Arok kemudian diangkat menjadi Raja Tumapel, bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kaum Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat agar memberontak bersama-sama Ken Arok melawan Kadiri. Melihat Tumapel membangkang, maka Raja Kertajaya mengirimkan pasukannya untuk menyerang daerah tersebut. Tumapel digempur habis-habisan oleh pasukan kerajaan Kadiri. Namun, Tumapel selalu mendapat kemenangan dari setiap pertempuran. Ken Arok yang didukung rakyat kemudian menyerang balik ibu kota Kadiri, Dahanapura. Pada tahun 1222, kerajaan Kediri pun akhirnya jatuh. Prabu Kertajaya
menyisakan tewas di tangan Ken Arok. Setelah ibu kota Kediri dapat ditaklukkan, maka secara otomatis seluruh bekas wilayah kerajaan Kediri masuk kepada kekuasaan Tumapel. Ken Arok kemudian mengubah nama kerajaannya menjadi Singhasari. Sebagai raja pertama Singhasari, Ken Arok juga dikenal sebagai pendiri Wangsa Rajasa, leluhur Raja Singhasari dan Majapahit. Selain menikah dengan Ken Dedes yang dikaruniai 4 anak, Mahisa, Wongateleng, Sabrang, Anikbaya, dan Dewi Rimbu, Ken Arok juga mempunyai selir, yaitu Ken Umang, yang juga mempunyai 4 orang anak, yaitu Toh Jaya, Sudatu, Tuan Margela, dan seorang putri, Dewi Rambi. Dalam kitab Pararaton disebutkan Ken Arok meninggal dibunuh oleh Suruhan Anusapati, anak tirinya, pada tahun 1247 atau menurut negara Kertagama pada tahun 1227 Masehi. Demikian Sobat Hasata yang budiman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih.